Perkenalkan, nama saya Ida Wayan Sastradinata dengan NIM 2020621215. Di sini saya akan mempresentasikan aktivitas besar dari mata kuliah metode panjang satu, yakni program diagram. Di sini saya mendapatkan fungsi bangunan, galeri, dan exhibition. Ini merupakan definisi dari art gallery dan exhibition. Definisi dari art gallery adalah suatu ruang atau bangunan tempat kontak fungsi antara seni dan masyarakat yang dipergunakan bagi wadah kegiatan visualisasi ungkapan dari cipta manusia dari Suroso. Adapun fungsinya bisa dilihat pada slide. Tujuan dari pembuatan galeri ini adalah merangsang untuk peningkatan mutu seni rupa khususnya bagi anak muda, menyediakan sarana rekreasi yang sehat, mendidik dan mutu bagi masyarakat, sebagai sarana bagi seniman untuk memperkenalkan dan mempromosikan hasil karyanya, sekaligus sebagai tempat menjual karya seni lukis. Pada rancangan galeri ini, saya memfokuskan untuk memamerkan karya seni lukis dan patung. Berikut merupakan hasil dari saat analisis dari mata kuliah dasar rasa perancangan tapak. Saatnya mengambil di Jalan Sasetrut Seminyak Kute Kabupaten Bandung, Bali. Adapun dipilihnya saat ini memiliki potensi-potensinya, ini di bidang ekonomi, pariwisata, budaya, dan agrikultur. Pada sebelah kanan atas melakukan gambar batas-batas outside. Terus di dasar perancang tapak kita juga melakukan analisis klimatologi. Orientasi site berbentuk persegi panjang dengan arah menembak terhadap jalan, dengan panjang 30 meter dan lebar 28 meter, sehingga luasannya itu sekitar 980 meter persegi. Bentukan site ini telah memenuhi kriteria studi literatur, yakni memanjang terhadap jalan sehingga memudahkan pencapaian atau interest menuju bangunan. Adapun ada analisis geologinya, kita mendapatkan jenis tanahnya itu merupakan jenis tanah rawa atau wetland dengan kadar air yang tinggi, serta kedalaman tanah kerasnya itu 7 hingga 10 meter. Terus selanjutnya topografinya, untuk topografi setnya ini mengalami penurunan permukaan pada area tengah set yang paling dalam hingga 50 cm. Sebenarnya analisis kebisingan set ini terlihat pada gambar terdapat 3 jenis, yaitu kebisingan tinggi, kebisingan sedang, dan kebisingan rendah. Di set juga terdapat drainase di samping jalan Sunset Road. Di depan site-nya itu ada drainase dengan lebar 1 meter dan kedalaman 1,5 meter yang langsung menuju sungai. Untuk utilitasnya ada yang listrik dan lampu jalan. Nah, untuk diagram yang pertama, saya membahas dari user analysis. Bangunan saya ini menargetkan pengunjungnya itu ada beberapa kriteria, tapi yang diutamakan adalah kriteria pemuda. Adapun kriteria lainnya ada turis atau pengunjung mancanegara. Untuk umurnya itu ada dewasa, anak-anak, serta bangunan saya ini ramah dengan disabilitas. Adapun target senimannya itu di kategori menjadi dua, yaitu seniman lokal dan non lokal. Namun lokal yang diutamakan. Untuk pengelolanya ada beberapa, yang staff dan ini juga menambahkan fungsi kafetaria, jadi ada petugas kafe, ada cleaning service untuk menjaga kebersihan, ada security keamanan, kurator untuk berkas-berkas pembelian karya seni, dan manajer. Jadi untuk di galeri ini menunjang ada beberapa aktivitas, antaranya yang pertama melihat pameran karya seni lukis dan patung, sebenarnya ada lelang karya seni lukis dan patung, terus ada untuk membaca atau workshop, karena di sini juga menambahkan fungsi ruang library atau perpustakaan, terus memesan makanan atau minuman di kafe kafetaria, terus berbelanja
hasil karya kerajinan di shop atau di butik, terus yang mengikuti workshop dari seniman. Adapun untuk circulation analysis ini yakni antara program ruang dan usernya atau pengguna, hubungan ruang atau pengguna, ada yang bisa dilihat pada gambar diagram paling bawah sebelah kanan. Jadi ditemukan menjadi dia hasil dari circulation analysis ini menentukan ruang apa saja yang akan diisi di bangunan ini. Misalnya activity diagram seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 kategori untuk pengelola. Ada aktivitinya yang pertama, ada 3, pengelola, pengunjung, dan seniman. Yang pertama untuk pengelola itu ada aktivitasnya itu pemeliharaan dan kebersihan, terus ada penyediaan informasi, terus ada fasilitas kafe, dan menjual kerajinan. Selanjutnya aktivitas pengunjung yang bisa dilihat di galeri antaranya melihat pameran, membaca berbagai buku tulis, berbelanja hasil kerajinan, terus mengikuti workshop dari seniman, memesan makanan dan minuman di kafetaria, mengikuti lelang karya seni lukis dan patung, serta ada live music. Terus untuk aktivitas seniman itu memamerkan karya seninya, memberikan workshop kepada peserta acara, serta lelang karya seninya ya, berupa karya lukisan ataupun patung. Nah, di sini juga dibangun ini karena ramah terhadap aktivitas disabilitas. Jadi penyediaan fasilitasnya itu berupa ramp per 12 agar pengguna roda 2 dapat secara mandiri memasuki bangunan. Terus untuk toiletnya juga telah disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas, serta adanya elevator atau lift agar bisa menjangkau lantai 2 dan lantai 3 bangunan. Nah, dalam diagram program ruang ini merupakan hasil dari tadi hasil ruangan dari user analisisnya. Jadi berikut gambaran daftar ruangan yang akan dirancang. Dan sifat ruangnya ada publik, semi private, terus ini ruangnya itu ada utama, pengunjung, dan service. Nah, untuk dasar perhitungan luasan atau besaran ruangnya itu kita menggunakan perhitungan ukuran standar dari buku data arsitek jilid 1, 2, dan 3. Dan ukuran ini disesuaikan juga dengan garis struktur bangunannya. Berikut merupakan bubble diagram dari rancangan galeri saya. Untuk lantai 1-nya ada sebelah kiri, lantai 2-nya sebelah kanan, dan di tengah, dan lantai 3-nya ada di sebelah kanan. Jadi untuk sirkulasinya itu setiap lantainya difokuskan pada satu ruangan utama. Untuk lantai 1-nya hall atau lobby sebagai pusat dari sirkulasi untuk menuju ke ruang-ruang lainnya. Dan bisa dilihat pada bubble diagram lantai 1-nya itu ada pemisahan antara area publik dan area private-nya dengan dengan warna merah dan biru. Terus untuk lantai 2-nya dari lantai 1 ke lantai 2-nya itu menuju ke galeri langsung, karena karena di rancangan galerinya itu diletakkan di lantai 2 dan 3. Berikut keterangan hubungannya antar ruang. Nah, berikut merupakan rancangan block plan. Rancangan block plan ini sangat penting karena digunakan sebagai acuan grid strukturnya. Jadi block plan ini saya hanya mencantumkan pada lantai 1 saja, karena pada lantai 1 akan menciptakan bagaimana struktur bentangan dari bangunan. Jadi adapun dasar pertimbangannya itu dari bubble diagram serta sirkulasi dan aktivitas yang ingin dicapai. Jadi saya membedakan sirkulasinya antara pegawai dan pengunjung itu dibedakan. Jadi menghasilkan block plan seperti ini. Selanjutnya konseptual diagramnya. Yang berikut merupakan konseptual diagram. Di sini saya
memiliki 6 fase. Yang fase pertama merupakan luasan build up area pada set dengan luasan 420 meter persegi sesuai dengan kriteria peraturan daerah, yakni KDB-nya 40 hingga 50%. Terus keduanya merupakan bangunan ditingkatkan menjadi 3. Terus ketiga mengalami pengurangan untuk membuat bukaan untuk area terbuka pada lantai 1 dan balkoni pada lantai 3. Selanjutnya fase keempat penambahan untuk memperluaskan area lantai pada lantai 2, balkoni teras pada lantai 3 yang sekaligus berfungsi sebagai set sinar matahari dari barat. Dan yang fase kelima penambahan atap yang berbentuk limas. Terus yang fase terakhir ke-6 situasi pada area bangunan dan penambahan set cahaya dari arah barat pada fasad bangunan. Itu merupakan fasad bangunan hubungannya antara bangunan sekitarnya. Jadi di fasad kita itu masih banyak area kosongnya. Terus untuk bangunan yang tingginya itu mencapai lantai 3 dan di sebelah kiri dan depan dari fasad bangunan. Jadi masih kebanyakan area lahan kosong. Berikut konteks diagramnya. Yang pertama ada roof garden. Kenapa ditaruh roof garden? Karena untuk memanfaatkan area atas sebagai area terbuka. Dikarenakan area bawah difungsikan sebagai area parkir. Terus saya juga memanfaatkan cahaya alami. Jadi ada bukaan lebar pada area selatan ke dalam bangunan. Terus yang berikutnya ada shade. Ini merupakan shade pada fase bangunan untuk mengurangi cahaya matahari yang masuk dari arah barat karena cenderung menimbulkan panas pada interior bangunan. Berikut ada ramah disabilitas merupakan RAM dengan perbandingan 1/12. Jadi yang pengguna roda 2 bisa naik tanpa bantuan dari orang lain. Selanjutnya untuk fondasinya itu menggunakan board pile karena kondisi geologinya itu sangat kerasnya dengan kedalaman 7 hingga 10 meter dibutuhkan fondasi board pile. Berikut program diagramnya. Dari lantai 1, 2, dan 3 kita zoning ruangannya. Itu zoning setiap lantainya dibagi menjadi 3, zoning privat, zoning publik, dan zoning semi-private. Selanjutnya diagram entrance-nya. Jadi di sini saya menggunakan satu jalur in dan out dengan entrance saatnya itu berada paling kanan karena set terletak di pojok jalan, jadi saya menggunakan entrance itu paling kanan agar tidak mengganggu sirkulasi kendaraan di jalan. Adapun entrance-nya itu ada 2, entrance pengunjung dan entrance pegawai. Untuk entrance pegawainya ini juga dipilih jadi entrance service sebagai loading area karya seninya, jadi tidak untuk misalkan untuk memasukkan karya seni itu tidak perlu di depan bangunan, jadi lebih cepat untuk diakses ke lantai galeri dan pada lantai 2 dan 3 ya. Untuk plan diagramnya itu pada lantai 1 itu semua pusat kegiatan service serta service diletakkan di lantai 1. Sedangkan untuk lantai 2 dan 3 difungsikan sebagai galeri agar pada galeri itu ruangan itu menciptakan kenyamanan dari kegiatan-kegiatan lainnya. Bisa dilihat pada gambar. Lantai 1 itu ada apa saja, lantai 2 apa saja, lantai 3 apa saja. Jadi bisa dapat pemisahan aktivitas antara lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Berikut gambar circulation diagramnya. Untuk yang biru situasi pengelola dan untuk yang orange situasi pengunjung bisa terlihat
di lantai 1 ada pemisahan antara pengunjung dan pengelola. Di lantai 2 juga, dan lantai 3 kanan juga. Untuk circulation diagram yang vertikalnya itu saya menggunakan dua tipe, ini anak tangga dan elevator atau lift. Untuk liftnya ini dikhususkan untuk mengangkat barang serta pengguna disabilitas. Scale diagram. Berikut gambar scale diagram, antaranya untuk toilet disabilitas, toilet umumnya, parkir 70 derajat dengan fungsi agar menampung penghalang lebih banyak dan agar dapat mudah masuk dan keluarnya. Ada meja makan di kafetaria, ram 1/12 untuk akses kursi roda agar mampu memasuki bangunan dengan mandiri. Terus gambar elevator di bangunan. Untuk emotional diagram itu di sini saya menerapkan open plan pada area luar bangunan, dirancang dengan konsep open plan agar fasad dari bangunan terlihat jelas dari jalan raya. Adapun pada area luar terdapat advertisement board screen antar layar, advertisement board screen atau layar papan iklan yang menanyakan kaitannya apa yang dibangun pada saat itu sehingga menimbulkan keingintahuan dari pengguna jalan di jalan Sunset Road. Untuk calonnya untuk emotion diagram itu ada pada main hall itu yaitu luas pada main hall atau lobby memiliki void pada ceiling hingga lantai 3 yang menciptakan ruang yang luas serta megah. Ini dimaksudkan karena main hall menjadi ruang pertama yang dimasuki pengunjung sehingga ini menjadi hal penting bagi rancangan bangunan agar kesan apa yang diingin rasakan pertama kali memasuki bangunan. Adapun kesan yang ini disampaikan itu adalah curiosity. Pada main hall juga dimasukkan untuk menunjukkan rasa curiosity atau penasaran dengan cara membuat void pada lantai 2 dan 3 dikarenakan fungsi utama bangunan ini adalah garis terletak pada lantai 2 dan 3. Dari main hall kita dapat melihat sejumlah balcony yang terpandang pada area railing lantai 2 dan 3 yang membentuk void. Sehingga pengunjung akan merasa penasaran ingin naik ke lantai 2 ataupun 3. Berikut diagram strukturnya. Di sini saya menggunakan struktur baja dengan tembok bata ringan dan bukan kaca. Adapun untuk strukturnya itu berdasarkan saat analisisnya itu diperlukan menggunakan struktur board file. Berikut sebelah kiri gambar 3D strukturnya. Yang kuning merupakan kolom pakis dan yang hitam merupakan kolom utama. Untuk atapnya sendiri saya menggunakan atap limas karena pada site memiliki peraturan untuk penggunaan atap tradisional Bali. Berikut diagram aksonometrinya bisa dilihat pada sebelah kanan dan pada kiri merupakan perspektif depan bangunan. Terima kasih. Sekian presentasinya.